Sampai bertemu pada pertemuan ke-12 sesi 1. Ya, kita akan membahas tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan non rutin. Di sini yang paling terpenting, biaya relevan itu ada dua, ada differential cost, ya, biaya yang berbeda, misal biaya variabel. Terus ada opportunity cost atau biaya kesempatan. Ya, saya contohkan. Jadi misal begini, untuk biaya kesempatan atau opportunity cost itu, apakah pabrik membuat gedung sendiri, ya, pabrik membuat gudang sendiri, ataukah pabrik menyewa gudang. Kalau membuat gudang sendiri, maka itu biayanya ya sekitar 1 miliar. Sementara kalau menyewa gudang, ya, itu ada biayanya misalnya 250 juta per tahun. Nah, ini tinggal milih aja. Berarti kalau misalnya ternyata pabrik, perusahaan atau pabrik ini membuat gudang sendiri, maka biayanya 1 miliar. Itulah biaya ya kesempatan memilih yang 1 miliar. Ataupun kalau nggak ada uang, mau pabrik menyewa gudang saja, maka dia membayar sewanya 250 juta per tahun. Itu biaya kesempatan atau cost bagian dari biaya relevan. Yang kedua, biaya tidak relevan. Di sini adalah contohnya pertama, sunk cost, biaya terpendam. Biaya yang sudah terjadi atau sudah dikeluarkan perusahaan. Misalnya biaya riset dan pengembangan produk, ya. Itu kan biaya sudah dikeluarkan perusahaan, atau biaya riset untuk riset tanah, ya, tanah, karena bangunan atau gedung pabrik itu kan tidak mungkin dibangun di tanah yang tidak keras, ya, atau mungkin tanah gambut, ya, nggak mungkin seperti itu, ya. Ya, tentu kalau untuk menyimpan mesin-mesin pabrik, mesin pabrik yang harus ditanam di dalam tanah, maka membutuhkan tanah yang keras. Nah, itu adalah biaya riset tanah, jenis tanah atau geologi, itu adalah masuk biaya sunk cost, termasuk biaya riset dan pengembangan produk. Yang kedua, biaya masa yang akan datang yang tidak berbeda, yaitu biaya tetap. Ya, nanti saat ini ya tetap biaya tetapnya seperti itu. Ya, jadi saya sampaikan dari awal, biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah unit ataupun jumlah unit yang diproduksi maupun dijual itu bertambah. Jadi yang terpenting di sini keputusan non rutin. Ya, di sini kita mulai masuk materi. Keputusan non rutin itu ada 4 hal di sini, ya. Keputusan mengganti suatu aktiva, yang kedua keputusan menambah atau mengurangi produk, yang ketiga keputusan membuat atau membeli, yang keempat keputusan dijual atau diproses lebih lanjut. Oke, di sini kita bahas. Jadi Anda lihat di sini irrelevant cost atau biaya yang tidak relevan itu ada sunk cost, ada biaya masa depan yang tidak berbeda. Nah, di sini kita contohkan, ya. Nah, apa di sini penggantian aktiva, ya. Berarti aktiva tadi kan yang ini, ya. Penggantian aktiva itu ini. Jadi sini ada penggantian aktiva, ya, mesin lama harga belinya 10.000. Sementara mesin baru harga untuk daftar tertera 12.000. Untuk mesin lama sisa nilai bukunya 8.000. Untuk mesin baru tidak ada informasi. Mesin lama sisa umur 4 tahun, mesin baru umur diharapkan dalam 4 tahun. Nilai jual sekarang mesin lama 3.000, sementara mesin baru tidak memberikan informasi. Yang keempat, nilai jual 4 yang akan datang 0, sementara mesin baru nilai jual
yang akan datang, 4 tahun yang akan datang adalah 0. Biaya operasional fiber per tahun 20.000 ya. Ingat yang berwarna merah ini huruf ini Anda perhatikan. Sementara mesin baru biaya operasional fiber per tahun 15.500. Hasil penjualan per tahun untuk mesin lama 50.000. Hasil penjualan per tahun untuk mesin baru 50.000. Nah, mari kita lihat different cost 4 tahun yang akan datang. Yaitu di sini Anda lihat penurunan biaya variabel. Ya, penurunan biaya variabel. Ingat ini biaya operasi variabelnya kan tadi 20.000 kalau mesin lama. Ya 20.000 per tahun. Sementara kalau mesin baru 15.500. Berarti kan ada selisih 4.500. Inilah yang di sini. Selisih lah ini kan di umurnya kan sampai 4 tahun. Ya, berarti kan 4.500 kali 4. Maka 18.000. Nah, sementara harga beli mesin baru itu adalah mengeluarkan biaya 12.000. Sementara nilai jual mesin lama 3.000, berarti 18. Ya, kurangi ini 18 kurangi 12. 6 ya. 6 ditambah 3.000 9.000. Jadi keuntungan kalau membeli mesin baru itu 9.000 untuk 4 tahun yang akan datang. Jadi lebih baik membeli mesin baru. Misalnya jika untuk masa yang akan datang, misalnya jika untuk masa sekarang, maka lebih baik menggunakan mesin lama. Tadi ini kan kalau untuk 4 tahun yang datang bagaimana? Sekarang jika untuk masa yang saat ini sekarang, maka lebih baik menggunakan mesin lama karena sisa nilai buku dikurangi nilai jual sekarang. Kita lihat 8.000 ya. Sisa nilai buku mesin lama dikurangi 3.000 nilai jual sekarang. Maka rugi 5.000. Jadi sebaiknya menggunakan mesin lama. Berikutnya pilihan berikutnya membeli atau membuat sendiri ya. Kita coba di sini biaya produksi per unit bahannya 3.000, membuat sendiri 3 ya biaya lagi produksi per unit bahan Rp 3 rupiah, membuat sendiri 3 rupiah. Upah Rp 4 rupiah, membuat sendiri 4 rupiah. Variable overhead variabel produksi per unit 1 rupiah, 1 rupiah. Gaji pengawas Rp 3 rupiah, membuat sendiri 3 rupiah. Penyusutan peralatan Rp 2, sementara membuat sendiri tidak ada. Ya. Jadi ini terkait apa? Membuat atau membeli dari luar suku cadang tertentu. Kalau membuat sendiri ya seperti ini informasinya. Kalau biaya produksi ini seperti ini. Ya, dalam rangka maka biaya produksi. Jadi ada 2 pilihan, membuat sendiri atau membeli dari luar. Faktor overhead yang dialokasikan 5. Sementara harga beli dari luar itu 15.000. Jadi Anda lihat perbandingkan ini yang kolom 3 dan 4 ya. Kalau membuat sendiri 11.000 karena tambah dari 3 tambah 4 tambah 1 tambah 3. Kalau membeli dari luar 15.000. Berdasarkan data tadi atas, lebih baik membuat sendiri karena biayanya lebih murah, cuma 11 rupiah. Kita kalau dari luar 15 rupiah. Nah, yang berikutnya dijual atau diproses lebih lanjut. Misal diketahui PT Tambang, ya, misalnya PT Tambang Antam ya. Produk A ada produk B, dia produksi produk A, produk B, dan produk C. Nilai jual satu pemisahan saat itu bahannya belum diolah itu 120.000
Produk B 150.000, produk C 60.000. Nilai jual setelah diproses lebih lanjut atau diolah itu 160.000 untuk produk A, 240.000 untuk produk B, dan 50.000 untuk produk C. Biaya produksi yang bersama yang dialokasikan ya, itu produk A 80.000, produk B 100.000, produk C 40.000. Biaya proses lebih lanjut 50.000 untuk produk A, ya, 60.000 untuk produk B, dan produk C 10.000. Maka kita lakukan analisa menjual ataukah memproses lebih lanjut untuk produk A, produk B maupun produk C. Nah, kita lihat di sini nilai jual setelah proses lebih lanjut untuk produk A 160.000 ya, ini informasi kan dari sini. Produk B 240.000 ya. Produk C 50.000. Nilai jual saat pemisahan belum diolah itu 120.000. Jadi nilai jual lebih lanjut dikurangi nilai jual saat pemisahan 160.000 dikurangi 120.000 adalah 40.000. Sementara biaya pemrosesan lebih lanjut 50.000 ya untuk produk A. Maka di sini penghasilannya 40 dikurangi 50.000, maka mengalami kerugian sebesar ya, mengalami kerugian dari proses lebih lanjut 10.000. Sementara produk B kita lihat nilai jual setelah diproses lebih lanjut 40.000 dikurangi nilai jual pemisahan ya, nilai jual pemisahan ini 150.000. Nah, maka di sini 240.000 dikurangi 150.000 adalah 90.000. Biaya perusahaan lanjut untuk produk B 60.000. Maka 90 kurangi 60.000, maka di sini produk B mengalami keuntungan dari perusahaan lebih lanjut sebesar 30.000. Untuk produk C gimana? Nilai jual setelah proses lanjut 50.000, nilai jual saat pemisahan 60.000 ya. Ini. Maka tambah penghasilan adalah minus 10.000. Sementara biaya perusahaan lebih lanjut untuk produk C 10.000. Dengan demikian minus 10.000 dikurangi 10.000, maka untuk produk C mengalami kerugian dari urusan lebih lanjut sebesar minus 20.000. Yang terpenting catatan, selama penghasilan diproses lebih lanjut lebih besar dari biaya diproses lebih lanjut, sebaiknya produk itu diproses lebih lanjut. Ya, demikian penjaminan saya untuk yang sesi 1 tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan audit.